Daftar CPNS Kementerian Pertanian tahun 2026. Saya dari angkatan 28 dengan nomor daftar hadir 32. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi kuliah 7 menit pembinaan sikap perilaku bela negara. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat menjalani kegiatan sampai dengan hari ini dengan sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan dan akhlak mulia. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Salah satu bentuk ketakwaan yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari adalah dengan memiliki dan menerapkan akhlak yang mulia dalam berkehidupan sehari-hari. Hadirin yang berbahagia, dalam kehidupan sebagai aparatur maupun sebagai bagian dari masyarakat, kita mengenal nilai-nilai dasar berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Jika kita kaji lebih dalam, nilai-nilai ini sangat selaras dengan ajaran Islam dan bahkan telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupannya. Dalam Islam, akhlak memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa beliau diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan seorang muslim tidak hanya diukur dari ibadah ritual semata, tetapi juga dari bagaimana perilaku dan sikapnya dalam berkehidupan sehari-hari. Yang pertama, nilai berorientasi pelayanan. Dalam Islam, melayani sesama merupakan bentuk ibadah yang sangat mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran agar kita saling tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa, memberikan pelayanan terbaik, membantu orang dengan ikhlas, serta tidak mempersulit urusan orang lain merupakan bagian dari akhlak seorang muslim. Nilai yang kedua, akuntabel. Akuntabel berarti kita dapat dipercaya, jujur, dan bertanggung jawab. Dalam Islam, sifat ini dikenal dengan amanah. Rasulullah SAW dikenal dengan julukan Al-Amin, yang artinya orang yang sangat dapat dipercaya. Setiap tugas yang kita emban kelak akan dimintai pertanggungjawabannya, tidak hanya oleh manusia tetapi juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai yang ketiga, kompeten. Dalam Islam sangat menekankan pentingnya ilmu dan keahlian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Menuntut ilmu dimulai dari sejak kita lahir sampai dengan ke liang lahat. Oleh karena itu, kita harus terus belajar, meningkatkan kemampuan, dan bekerja dengan profesional agar dapat memberikan hasil yang terbaik. Nilai yang keempat, harmonis. Penerapan nilai ini dilakukan dengan hidup rukun dan menjaga hubungan baik. Hal ini menjadi ajaran utama dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal. Oleh karena itu, kita harus menjunjung tinggi toleransi, saling menghormati, dan menjaga persatuan. Yang kelima, loyalitas. Loyalitas berarti setia terhadap tugas, tanggung jawab, dan nilai-nilai kebaikan. Dalam Islam, kita diajarkan untuk taat kepada pemimpin selama tidak bertentangan dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loyalitas juga berarti menjaga kepercayaan dan tidak mengkhianati amanah yang telah diberikan kepada kita. Keenam, adaptif. Dalam kehidupan selalu mengalami perubahan. Di dalam Islam kita diajarkan untuk bijak dan fleksibel dalam menghadapi perubahan selama tidak melanggar syariat sebagai seorang muslim.
Seorang muslim harus mampu berinovasi dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai agama. Nilai yang terakhir, kolaboratif. Dalam Islam mengajarkan pentingnya kerjasama dalam hal kebaikan. Tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Dengan bekerja sama, saling mendukung, dan bersinergi, kita dapat mencapai tujuan yang lebih baik dan lebih maksimal, dan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Hadirin yang dirahmati Allah, jika nilai-nilai berakhlak ini kita terapkan dengan penuh kesadaran dan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka setiap aktivitas kita akan bernilai ibadah. Kita tidak hanya menjadi pribadi yang profesional, tetapi juga menjadi insan yang berakhlak mulia. Sebagai penutup, marilah kita bersama-sama berkomitmen untuk menerapkan nilai-nilai berakhlak dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga dengan mengamalkan akhlak yang baik, kita menjadi pribadi yang bermanfaat, dapat dipercaya dan dicintai oleh sesama, serta tentunya yang utama mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah pemaparan saya mengenai kuliah 7 menit pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita dapat menerapkan nilai-nilai berakhlak dalam kehidupan kita sehari. Saya akhiri, wabihi nasta'in, walhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.